Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ila muallif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu para jamaah Masjid Al-Maghfirah rahimakumullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan rahmat dan nikmat, termasuk saat ini alhamdulillah kita dapat melaksanakan sholat maghrib berjamaah yang dilanjutkan dengan majelis taklim. Mudah-mudahan semua amal ibadah, amal baik yang kita kerjakan diterima dan diridhai Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Selanjutnya salawat salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari akhir. Para jamaah rahimakumullah, melanjutkan kajian kitab hadis Riyadhus Shalihin. Kita masuk di dalam bab sabar. Sabar itu berarti menahan diri, ya. Sabar itu berarti menahan diri. Sabar di dalam ajaran Islam ini, Bapak Ibu para jamaah rahimakumullah, ajaran yang bukan hanya sekedar memerintahkan kepada kita untuk mampu menahan diri, tetapi juga sekaligus bergerak untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Sehingga ajaran Islam tentang sabar ini sesungguhnya merupakan ajaran yang bersifat dinamis. Jadi sabar itu bukan diam, bukan. Tapi yang pasti sabar itu menahan diri. Orang yang menahan diri itu tidak mesti diam. Ya, meskipun diam itu juga bagian dari upaya untuk menahan diri. Karena itu para ulama mengklasifikasi sabar itu nanti menjadi 3 macam, 3 bagian. Yang pertama, sabar ketika menjalankan ibadah. As-sabru 'alal ibadah. Ini seperti yang ada di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang disusun oleh Imam Abu Les As-Samarqandi. Jadi sabar menjalankan ibadah. Jadi pada saat kita mengerjakan ibadah, kita pun juga harus sabar. Contohnya, nyuwun sewu ketika kita sholat misalnya, kalau imam belum selesai bacaan Fatihahnya sampai waladhdallin, makmum tidak boleh mendahuluinya dengan membaca amin sampai bacaan Fatihah imam itu betul-betul selesai, betul-betul tuntas. Itu termasuk contoh sabar. Sabar di dalam menjalankan ibadah. Kalau belum masuk waktu sholat, maka sholat itu tidak sah dikerjakan. Sehingga kita juga harus sabar ketika kita mau mengerjakan sholat, ya. Puasa, termasuk puasa Kemis, puasa Rejab, ini juga kita harus sabar. Kalau belum maghrib ya jangan berbuka dulu. Meskipun kurang 1 menit ya jangan berbuka dulu. Karena memang ini ibadah yang muakkad, ibadah yang waktunya sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai kapan sampai kapan, ya. Haji, umroh, semuanya ibadah itu memerlukan kesabaran, ya. Kemudian yang kedua, sabar itu ada sabar meninggalkan maksiat. As-sabru 'anil maksiyah. Sabar meninggalkan kemaksiatan. Pada saat orang lain larut di dalam kemaksiatan, bahkan kemaksiatan dan dosa itu dianggap sebagai sesuatu yang biasa, maka kita menahan diri untuk tidak ikut-ikutan melakukan maksiat seperti yang dilakukan oleh orang lain. Itu sabar anil
maksiat. Ya. Sabar supaya kita tidak mengerjakan maksiat atau melanggar larangan Allah. Yang ketiga, ini sabar yang umum biasanya dipahami oleh banyak orang adalah as-sabru 'alal musibah. Sabar saat mendapatkan musibah. Ini yang umum dipahami. Jadi orang kalau bicara sabar itu mesti identik kaitannya dengan musibah. Padahal sabar itu ada yang berhubungan dengan ibadah, ada yang berhubungan dengan kemaksiatan juga. Ya, jadi contohnya banyak. Dan di dalam kitab Riyadhus Shalihin ini oleh Imam An-Nawawi, penulis kitab hadis Riyadhus Shalihin ini dibuka dengan beberapa pengantar ayat dari Al-Quran. Artinya sabar itu banyak disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Di antaranya firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru. Wahai orang-orang yang beriman, ya, sabarlah. Nah ini sabar di sini ada maknanya dalam kurung melakukan taat dan menjauhi maksiat. Wahai orang-orang yang beriman, bersabarlah untuk melakukan taat dan menjauhi maksiat, dan jangan kalah sabar dalam menghadapi orang-orang kafir. Al-Quran surat Ali Imran ayat 200. Jadi wasabiru itu artinya kesabaran yang berhubungan dengan orang lain. Nah, termasuk ketika menghadapi orang-orang kafir harus sabar. Termasuk yang pernah saya sampaikan kepada Bapak Ibu para jamaah tentang perang. Ya. Ayat tentang perang, perintah perang itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menunggu perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi perang itu bukan karena nuruti hawa nafsu, bukan karena ingin membunuh, bukan, tapi karena melaksanakan perintah Allah. Ya, sehingga orang yang perang itu berarti melaksanakan taat, melaksanakan ibadah. Nah, sahabat-sahabat Nabi sebagian itu meminta kepada Rasulullah, mendorong kepada Rasulullah supaya segera perang. Tapi Rasulullah tetap meminta para sahabatnya, meminta umat Islam untuk sabar karena Allah masih belum menurunkan ayat perintah tentang perang. Ya, itu bisa kita lihat misalnya dalam sejarah perang Badar. Bahkan pamanda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri, yaitu Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, itu juga mendesak Rasulullah, ayo kita angkat senjata, karena orang kafir sudah keterlaluan. Tapi Rasulullah meminta untuk sabar. Sabar paman, karena Allah masih belum menurunkan ayat perintah untuk perang. Baru ketika diturunkan ayat tentang perang itu, umat Islam bergerak. Ya. Jadi sabar dalam konteks ini berarti juga harus dinamis. Ya. Nyuwun sewu, saya pernah melihat sendiri ada orang memaknai sabar itu wis pokoke meneng ae, engko nek kebagian ya kebagian. Nah, itu ada yang begitu itu. Saat hajian itu kan disediakan bis, istilahnya bis sholawat itu. Sholawat itu untuk antar jemput dari dan ke Masjidil Haram. Itu ada bis shuttle, ada bis sholawat. Kalau bis shuttle itu biasanya kan campur sama warga negara lain itu. Kalau bis sholawat itu khusus untuk jamaah Indonesia itu. Nah itu saya perhatikan ada ibu-ibu, dia tidak terlalu tua sebenarnya. Nah, waktu di ini mau naik shuttle bus, dan ini harus campur dengan orang Turki, orang Afrika, macam-macam itu. Karena harus diangkut ke terminal Kude, kemudian baru ganti bis sholawat itu. Saya tanya ibu itu, ibu kok tidak segera naik? Memang deselan, uyel-uyelan. Bisnya juga panjang, tempat duduknya tidak banyak. Yang banyak itu justru malah tempat untuk berdiri, pakai pegangan tangan itu. Ibu kok tidak naik? Sabar Pak, nanti mesti kebagian. Nah, setiap bis datang itu dia tidak berusaha untuk naik. Sabar Pak, nanti kebagian. Saya lihat sampai bisnya habis itu dia tidak kebagian. Jadi sabar itu artinya harus bergerak, harus berikhtiar. Jadi kalau ada orang sabar kok dia tidak ikhtiar, itu juga tidak
tidak sabar namanya. Jadi Islam itu mengajarkan sabar, tetapi manusia ini punya kewajiban untuk selalu berusaha, untuk ikhtiar. Ya. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini ayat tentang sabar yang berhubungan dengan musibah, dan ini yang sering kali kita pahami. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Ya. Jadi artinya kami Allah pasti akan menguji kalian dengan sedikit rasa takut, ketakutan, kelaparan, kekurangan harta benda, kehilangan jiwa, maksudnya kematian, dan kekurangan buah-buahan, kekurangan makanan. Wa basyiris sabirin, maka berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila tertimpa musibah, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka mengatakan sesungguhnya kami semua ini adalah hamba Allah, milik Allah, dan kepadanya lah kami akan kembali. Ya, ini yang disebut dengan ungkapan istirja. Istirja itu adalah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kita disunnahkan saat kita menghadapi musibah, musibah itu bisa secara fisik, bisa non fisik, maka kita tetap mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di dalam kitab tafsir Jalalain yang ditulis oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti dan Imam Jalaluddin Al-Mahalli itu disebutkan Rasulullah Muhammad SAW saat lampu rumahnya itu padam, lampu oblik rumahnya Rasulullah itu mati, Rasulullah mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Siti Aisyah istri Rasulullah sempat bertanya, wahai Rasulullah, hanya lampu mati saja, kok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Rasulullah kemudian mengatakan, kullu ma sa'al mu'min fahuwa musibah. Segala sesuatu yang membuat susah hati seorang mukmin itu adalah musibah. Jadi jangan diremehkan, mati lampu itu bukan musibah. Karena mati lampu berarti listriknya mati. Sekarang zamannya zaman listrik. Kita sangat bergantung dengan listrik itu. Ya, semua aktivitas tidak bisa dilakukan karena serba listrik. Ya, jadi maka Rasulullah membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, termasuk ada musibah non fisik. Apa? Salat subuh tangine kawanen jam 7, jam 10. Jangan alhamdulillahirabbil alamin. Sekali-sekali gak salat subuh gak apa-apa, Gusti Allah lah ngerti ya. Ya masih bendino gak salat subuh ya Gusti Allah yang ngerti. Ya. Cuman ini kan musibah bagi seorang mukmin itu musibah, itu musibah besar. Maka mestinya mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi kita hampir tidak pernah mendengar orang kehilangan sholat itu membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang tidak istiqomah baca Al-Qur'annya tidak baca istirja. Orang tidak istiqomah sholat duhanya, sholat tahajudnya tidak baca istirja. Padahal itu musibah. Bagi seorang mukmin itu adalah musibah. Orang yang biasanya sedekah lalu dia tidak sedekah itu musibah juga pada satu sisi. Ya. Jadi para jamaah rahimakumullah, musibah ini yang memang dipahami oleh banyak orang itu kalau berkaitan dengan sesuatu yang tidak mengenakkan secara fisik, secara materi. Di ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sungguh yang akan dibayar, diupah, diberi pahala oleh Allah adalah orang-orang yang sabar dengan tanpa perhitungan, ya, dengan tanpa perhitungan. Ayat yang lain Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, walaman sabara wa ghafara inna dzalika lamin azmil umur.
Dan siapa yang sabar dan mau memaafkan, maka itu termasuk amal yang sangat baik. Jadi sabar ini termasuk amal soleh, ya, termasuk amal soleh. Kemudian ayat berikutnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wasta'inu bis-sabri was-shalah, innallaha ma'as sabirin. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan dengan salat. Sesungguhnya Allah selalu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi salat yang kita lakukan, salat 5 waktu atau salat sunnah lainnya, itu bisa kita jadikan sebagai sarana untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di antara waktu yang mustajabah untuk berdoa adalah sesudah mengerjakan sholat, khususnya sholat 5 waktu. Kemudian sabar itu juga bisa kita jadikan sarana untuk memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Kemudian yang terakhir, pengantar yang terakhir sebelum masuk hadis tentang sabar, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala nabluwannakum hatta na'lamal mujahidina minkum was-sabirin. Kami Allah pasti akan menguji kamu hingga nyata dan terbukti mana yang pejuang dan mana yang sabar di antara kalian, ya. Kesabaran kita akan selalu diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi para jamaah, yang perlu kita ingat betul, hidup ini isinya adalah suka dan duka. Maka agama mengajarkan kepada kita 2 hal, yaitu syukur dan sabar. Syukur ketika menyikapi nikmat Allah, sabar itu ketika menyikapi musibah yang diberikan oleh Allah, menyikapi duka, ya. Jadi isinya dunia ini suka duka, sehat sakit, kalau tidak di atas ya di bawah, dan begitu pasangannya. Kita masuk hadis pertama tentang sabar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Malik Al-Harith ibni Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala. Diriwayatkan dari sahabat Abi Malik, yaitu sahabat Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu an, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Sesungguhnya kesucian itu, bersuci itu sebagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizan. Dan membaca alhamdulillah, ucapan alhamdulillah itu memenuhi timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani, dan bacaan subhanallah walhamdulillah keduanya itu memenuhi au tamla'u ma bainas samawati wal ard, atau memenuhi antara langit dan bumi. Itu bacaan subhanallah walhamdulillah. Wassalatu nurun, salat itu adalah nur. Wassadaqatu burhanun, sedekah itu adalah bukti keimanan. Wassabru dhiyaun, sabar itu adalah penerangan. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika, Al-Quran itu adalah hujjah, bukti yang bisa membenarkan kamu atau bisa menentang kamu. Kullun nas yaghdu faba'i'un nafsahu famu'tikuha au mufiquha. Semua manusia pada waktu pagi menjual dirinya. Ada yang membebaskan dan ada yang membinasakan dirinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Para jamaah rahimakumullah, hadis yang pertama tentang sabar ini memberikan petunjuk kepada kita bahwa amal baik yang kita kerjakan itu merupakan bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amal baik yang kita kerjakan itu merupakan bentuk kesabaran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau menggunakan hadis nomor 1 ini kaitannya dengan klasifikasi sabar yang tadi saya sampaikan, maka hadis yang pertama ini mengajarkan kepada kita tentang sabar melaksanakan ibadah.
bersuci itu separuh iman. Separuh iman. Jadi kenapa? Karena ibadah lebih-lebih yang berhubungan dengan Allah itu sebagian besar harus dilakukan dalam keadaan suci. Salat yang kita kerjakan, yang wajib maupun yang sunnah, itu semuanya harus dilakukan dalam keadaan suci. Tidak sah salat yang dilakukan dalam keadaan tidak suci atau hadas. Di dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah tidak akan menerima salat salah seorang di antara kalian jika ia berhadas sampai ia wudu. Jelas ini berarti wudu itu bagian dari kesucian, syatrul iman. Ya, maka kita dianjurkan untuk bersuci terlebih dahulu sebelum salat. Tawaf yang ini berhubungan dengan haji dan umroh. Jadi ada tawaf rukun umroh, ada tawaf rukun haji. Syarat sahnya tawaf sama dengan salat. Di antaranya adalah harus suci, baik dari hadas maupun najis. Sehingga orang yang tawaf, kalau dia ngentut, kemudian tawafnya dilanjutkan sampai selesai, tawafnya tidak sah. Karena syarat sahnya tawaf itu harus suci dari hadas. Dan ini masalah bersuci ini juga tidak bisa disepelekan. Nyuwun sewu. Karena bersuci ini separuhnya iman. Artinya harus kita elmoni juga masalah bersuci ini. Karena ternyata masih ada orang itu yang menganggap kalau ngentut tidak ono suarane itu dianggap dudu ngentut. Nek ngentut ono suarane itu jarine ngentut. Sehingga ada jamaah itu mohon maaf ya. Jadi ya ini selesai tawaf itu kemudian mungkin agak sungkan kalau dia tadi itu waktu batal itu ngaku itu rada sungkan. Tapi setelah tawaf dia baru ngomong, Ustadz saya tadi itu ndak ngentut, cuman jes gitu aja. Loh jes gitu aja. Itu maksudnya kan ya ngentut tapi ndak ono suarane. Ya secara fikih itu kan yang ngentut itu ada durotun, ada fusaun. Durot itu kentut yang suaranya bunyi itu. Itu tidak menimbulkan fitnah, biasanya tidak ada baunya. Justru yang menimbulkan fitnah itu yang fusaun itu, yang tidak ono unine itu. Sehingga waktu saya kecil dulu kalau ada ngentut tidak ngaku itu kan bang tut jendela wowo itu. Jadi ini para jamaah penting syatrul iman ya. Kemudian membaca Al-Quran itu juga demikian dalam keadaan suci. Jadi sebagian besar ibadah yang berhubungan dengan Allah itu dilakukan dalam keadaan suci dan kita harus sabar. Ya, habis wudu terus ngentut, mau wudu lagi itu koyok ndak enak ya. Tapi ya sabar. Mau sholat kok ya gimana lagi ya? Gelem gak gelem ya kudu wudu lagi. Itu kudu sabar. Mandi, sinabat, apalagi pas dingin-dingin. Ya kudu sabar, adem-adem titik ya dilakoni. Ya itu juga karena dalam rangka supaya diri kita suci dari hadas besar ya. Kemudian walhamdulillahi tamlaul mizan ya. Membaca hamdalah itu memenuhi timbangan amal. Artinya mari dalam kehidupan kita ini kita perbanyak hamdalah. Hamdalah itu ekspresi ungkapan dari kita selalu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya pernah menyampaikan kepada Bapak Ibu bahwa sesungguhnya nikmat yang diberikan oleh Allah kepada kita itu teramat banyak. Saking banyaknya bahkan kita tidak bisa menghitungnya satu persatu dan tidak ada apa-apanya apabila dibandingkan dengan musibah yang kita alami. Contoh saja, sehat yang kita rasakan, ini waktunya lebih lama, lebih panjang daripada sakit yang kita rasakan. Ya, misalnya kita sekarang usianya sudah 50 tahun, misalnya. Ya, alhamdulillah kita diparingi sehat. Ya, ternyata kita punya asam urat. Ya, asam urat itu kan baru kemarin aja, paling ya 1-2 hari, 3 hari.
Nah, tapi ketika orang merasakan sakitnya asam urat itu, lalu kadang dia lupa betapa nikmat sehat yang diberikan oleh Allah kepada dirinya itu waktunya lebih panjang, lebih lama daripada sakit yang dia alami. Lalu dia ambil kesimpulan seolah-olah Allah tidak pernah ngasih kesehatan kepada dirinya. Ya, jadi karena itu kita dianjurkan untuk memperbanyak bacaan hamdalah, dan bacaan hamdalah ini bisa memenuhi timbangan amal. Demikian juga bacaan tasbih, subhanallah, walhamdulillah. Kalau lengkap disebut dengan al-baqiyatus sholihat, itu subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ya, itu memenuhi timbangan amal. Bahkan di sini disebutkan memenuhi ruang antara langit dan bumi. Mengapa? Karena malaikat Allah sendiri itu juga memperbanyak bacaan tasbih. Yang selalu diperbanyak oleh malaikat adalah bacaan tasbih. Kemudian sholat itu cahaya. Jadi kita diminta untuk sabar. Sabar menjaga waktu sholat. Sabar mengerjakan sholat dengan berjamaah. Ya. Kemudian termasuk juga sabar mengerjakan sholat-sholat sunnah. Sedekah itu pembuktian iman. Jadi artinya orang itu imannya itu betul atau tidak, imannya itu ada atau tidak, itu bisa dibuktikan, ditunjukkan dengan sedekah yang dia lakukan. Semakin banyak sedekahnya, semakin istiqomah sedekahnya, maka itu pertanda, berarti bukti orang itu di dalam hatinya masih ada iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Loh, ini bagaimana hubungan antara iman dengan sedekah? Ya, karena memang ajaran Islam itu kan ajaran yang mengajarkan kepada kita untuk baik dengan Allah, baik dengan sesama manusia. Iman itu hubungannya dengan Allah, tapi aplikasi refleksi iman ini harus berdampak secara sosial dalam pergaulan kita sehari-hari. Kemudian wasabru ziyaun. Sabar itu merupakan penerangan. Ya, jadi sabar itu membuat kita ini menjadi tidak sempit menyikapi problematika kehidupan. Tidak ada orang hidup yang tidak punya masalah, itu tidak ada. Setiap orang pasti punya masalah, dan masalahnya berbeda-beda. Ada yang berat, ada yang ringan, ada masalah keluarga, masalah pekerjaan, dan lain sebagainya. Tetapi sabar itu membuat kita menjadi bijak menyikapi dan menyelesaikan problematika kehidupan yang kita alami. Karena sabar itu adalah dia. Wal Qur'anu hujjatun laka au alaika. Quran, membaca Al-Quran, Al-Quran itu adalah hujjah bagi diri kita. Maksudnya Al-Quran itu bisa membenarkan perbuatan kita, tapi Al-Quran juga bisa menyalahkan perbuatan kita. Maka kita dianjurkan untuk banyak membaca Al-Quran. Karena dengan membaca Al-Quran itu kita bisa tahu apakah perbuatan kita ini sudah sesuai tidak dengan Al-Quran, sudah sesuai dengan perintah Allah atau tidak. Perilaku kita ini bertentangan tidak dengan Al-Quran. Itu kita bisa mengukurnya kalau kita mau membaca Al-Quran. Maka baik para jamaah rahimakumullah, saya mengajak kepada kita semuanya, monggo kita juga jangan lewatkan satu hari pun tanpa membaca Al-Quran. Ya, karena Al-Quran ini hujjah untuk diri kita. Eman kalau kita diberikan waktu 24 jam oleh Allah, lalu tidak baca Al-Quran sama sekali, eman sekali. Ya, jadi kalau dulu ada istilah one day one ayat, ya menurut saya ya jangan one day one ayat lah. Mosok one day one ayat. Yasin, shadaqallahul adzim. Ya, sudah selesai. One day one ayat. Tidak dapat apa-apa. Ya, jadi itu sebenarnya hanya ungkapan dorongan kepada kita supaya kita melazimkan atau mengistiqomahkan membaca Al-Quran. Ya, jadi semakin banyak kita membaca Al-Quran, bukan hanya pahala yang kita dapat, tapi Al-Quran itu juga akan menjadi hujjah untuk diri kita, terutama untuk
kendali diri kita. Apakah yang kita lakukan ini sudah benar atau tidak? Apakah yang kita lakukan ini menyimpang atau tidak? Kemudian Rasulullah di dalam hadis ini di bagian akhir beliau mengatakan setiap orang di pagi hari itu selalu menjual dirinya. Ada yang membebaskan, ada yang membinasakan. Maksudnya begini, para jamaah rahimakumullah. Jadi ketika kita melakukan ibadah, itu sesungguhnya kita sedang bertransaksi dengan Allah. Jadi makanya di dalam Al-Quran itu ada ayat Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum. Sesungguhnya Allah membeli dari orang-orang mukmin itu jiwa mereka. Artinya saat kita melaksanakan ibadah itu berarti kan melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Pada saat itu sebenarnya kita bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan transaksi dengan Allah itu tidak ada kerugiannya sama sekali. Jadi di dalam ayat yang lain Allah menyatakan sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan sebagian harta bendanya, yang mau mendirikan salat, yang mau membayar zakat, ulaika yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka itu adalah orang-orang yang berharap perdagangan, perniagaan yang tidak pernah ada ruginya. Artinya selama kita infak, selama kita mendirikan sholat, selama kita membayar zakat, itu artinya kita bertransaksi dengan Allah dan itu tidak pernah ada ruginya. Selalu beruntung, banyak keuntungannya dan keuntungannya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tergantung kita, kembali kepada diri kita, apakah kita bertransaksi dengan Allah atau tidak. Orang-orang yang tidak mau bertransaksi dengan Allah, yang cenderung memperturutkan hawa nafsunya dan mengikuti godaan setan, maka dia tidak pernah mendapatkan keuntungan kecuali kerugian dalam kehidupan di dunia sampai di akhirat kelak. Ini hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua, para jamaah rahimakumullah, hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, wa an Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhuma, diriwayatkan dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri anna nasan minal ansar sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum summa sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indah. Bahwa sesungguhnya orang-orang dari kaum Ansor, jadi Rasulullah itu tinggal di Madinah. Di Madinah itu ada penduduk asli, penduduk pribumi namanya kaum Ansor. Pendatangnya disebut kaum Muhajirin. Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman itu adalah sahabat-sahabat yang datang dari Mekah ke Madinah, sahabat pendatang. Nah, di Madinah itu penduduk aslinya namanya kaum Ansor. Nah, ini diceritakan bahwa orang-orang dari kaum Ansor itu datang kepada Rasulullah, kemudian meminta sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Meminta sesuatu, ya sesuatu ini berarti berupa barang. Fa'atahum, maka oleh Rasulullah diberi mereka. Setiap kali mereka meminta kepada Rasulullah, diberikan oleh Rasulullah. Hatta nafida ma inda, sampai habis apa yang ada pada Rasulullah. Ini kita melihat dari hadis ini betapa Rasulullah itu orang yang sangat dermawan. Jiwa sosialnya sangat tinggi. Apa yang diminta para sahabat diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai habis apa yang ada di sisi Rasulullah. Faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadi. Maka Rasulullah kemudian mengatakan kepada kaum Ansor ketika beliau memberikan semua yang ada di tangan beliau, beliau mengatakan begini, ma yakun indi min khairin falan addakhirahu alaikum. Aku tidak pernah, apa yang ada pada diriku berupa kebaikan, aku tidak pernah menyembunyikannya dari kalian. Artinya, kalau menurut kalian itu baik, ambil. Kalau kalian mau minta, aku beri. Tidak ada yang disembunyikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini memberi petunjuk kepada kita
bahwa kita tidak boleh pelit terhadap apapun yang kita miliki. Ilmu, jangan pelit berbagi ilmu. Ya. Makanan, jangan pelit berbagi makanan. Uang, jangan pelit berbagi uang. Maka di dalam ajaran Islam ada yang wajib, ada yang sunnah. Yang wajib disebut dengan zakat, kemudian yang sunnah itu adalah selain zakat. Ya, selain zakat. Ya, jadi kita diperintahkan untuk selalu infak, ya, untuk selalu infak. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang mau menjaga dirinya, maka Allah akan menjaga dirinya. Maksudnya menjaga dirinya ini apa? Ini yang disebut dengan iffah. Sifat iffah. Ain fa tak marbuto. Iffatun. Apa iffah itu? Iffah itu adalah menjaga diri, tidak sampai meminta-minta kepada orang lain. Jadi meminta kepada orang lain itu boleh. Tapi menjaga diri dari meminta orang lain itu lebih baik. Ini yang disebut dengan iffah. Kalau orang menjadikan meminta itu sebagai profesi, itu sungguh sangat buruk sekali. Na'udzubillahi min dzalik. Ya apapun caranya orang ngemis. Ya mungkin bagi orang yang tidak punya kemampuan untuk bikin proposal, yang ngemisnya di jalan-jalan. Tapi yang pakai proposal bisa ngemis pakai proposal juga. Ya. Kalau itu untuk kegiatan-kegiatan, untuk syiar Islam, monggo. Tetapi tidak sedikit sekarang ini yang disalahgunakan untuk kepentingan diri sendiri, diselewengkan, dipakai untuk kepentingan pribadi. Jadi ini iffah. Iffah itu menahan diri dari meminta kepada orang lain. Ya. Jadi artinya Rasulullah juga mengingatkan kepada para sahabat, ya. Jadi menahan diri dari meminta-minta itu lebih baik, dan kalian juga pasti akan dijaga oleh Allah. Dijaga itu maksudnya bagaimana? Setiap orang itu ada rizkinya. Setiap orang itu ada rizkinya. Setiap makhluk Allah ada rizkinya. Kalau Allah menciptakan makhluk, berarti Allah juga yang menjamin rizkinya. Cuman ini harus diupayakan. Mengupayakan rizki ini bukan dengan cara meminta-minta kepada orang lain, tapi harus bekerja keras. Bahkan mencari kayu bakar, itu kata Rasulullah, lebih baik daripada pekerjaan meminta-minta. Artinya orang terhormat kalau dia mendapatkan penghasilan itu dari kerja kerasnya. Meskipun kerja keras itu mungkin dipandang oleh sebagian orang sebagai kerja yang sangat berat, ya, tapi itu kehormatan, ya. Wa may yastaghni yughnihillah. Dan barang siapa yang minta kecukupan kepada Allah, maka Allah akan mencukupi dirinya. Nah, ini pentingnya minta kecukupan kepada Allah. Para jamaah, Rasulullah mengajarkan kepada kita supaya kita minta diberikan kecukupan oleh Allah. Jangan minta kaya, mintalah cukup. Kalau kita diberi kaya, belum tentu kita bisa istiqomah ibadahnya di masjid. Ya, jadi kadang kekayaan itu tidak baik untuk seseorang kalau ternyata kekayaan itu tidak membuat dirinya semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi karena itu jangan minta kaya, mintalah cukup. Terus pokoknya untuk hidup sehari-hari cukup, untuk sekolah anak cukup, alhamdulillah semuanya cukup. Ya, cukupi satu rumah, ya satu rumah, cukupi satu mobil, ya satu mobil. Itu aja. Minta cukup kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Allah pasti akan memberikan kecukupan kepadanya. Kemudian waman yatasabbar yusabbirhullah. Dan barang siapa yang minta sabar, maka Allah juga akan memberikan sabar kepada dirinya. Berarti sabar ini harus diminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sabar ini, mohon maaf para jamaah, tidak ada batasnya. Jadi kalau ada orang mengatakan sabar ya sabar, tapi ono batase. Nah, ini berarti namanya tidak sabar. Karena sabar itu seperti orang berada di tengah lautan, dia tidak tahu di mana tepian pantai, tapi dia yakin pasti ada pantainya. Pasti ada pelabuhannya, pasti ada dermaganya.
Jadi orang sabar itu yakin kepada Allah, tetapi dia terus berusaha. Bagaimana kapalnya bisa berlayar, kapalnya satu saat bisa bersandar di dermaga atau di pelabuhan. Ya. Jadi barang siapa yang minta sabar, maka Allah akan memberikan kesabaran kepada dirinya. Nah, ini yang nyuwun sewu, sebagian orang mungkin tidak banyak yang minta sabar itu. Tapi Rasulullah mengajarkan kepada kita ada doa yang sangat bagus, ya, diajarkan oleh Rasulullah. Doanya itu begini. Di dalam kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah itu disebutkan. Jadi Rasulullah itu salah satu di antara doanya begini. Allahumma ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku ini orang yang pandai bersyukur. Pandai bersyukur. Karena tidak semua orang itu pandai bersyukur. Dan Allah katakan di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan sedikit sekali dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Itu firman Allah di dalam Al-Quran. Tapi Rasulullah doanya, Allahumma ja'alni syakuran. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang pandai bersyukur. Wa ja'alni saburan. Dan jadikanlah aku orang yang banyak bersabar. Ini diminta oleh Rasulullah kepada Allah. Wa ja'alni fi 'ainayya saghiran. Jadikanlah aku dalam pandangan diriku sendiri sebagai orang yang kecil, yang tidak ada apa-apanya. Tapi wa ja'alni fi a'yunin nasi kabiran. Tapi jadikan aku sebagai orang yang besar dalam pandangan manusia. Ya, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah kepada kita supaya kita selalu bisa syukur, selalu bisa sabar, dan kita selalu dipandang sebagai orang yang terhormat dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan au awsa'a minas sabri. Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabri. Dan tidaklah seseorang itu diberikan pemberian yang lebih baik dan yang lebih luas selain dari pemberian berupa kesabaran. Artinya sabar itu adalah pemberian Allah yang paling baik untuk diri kita. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang sabar. Amin Allahumma amin. Muttafaqun alaih. Hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para jamaah, ini sudah Isya. Mungkin kalau ada yang mau disampaikan, kalau ada pertanyaan, ada ini, monggo. Kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Cukup nggih? Baik, alhamdulillah para jamaah. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'ah. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.